101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat pagi Smart Listeners. Apa kabar Anda pagi hari ini? Ya, kembali beraktivitas ya tentunya ini di hari Kamis ya. Dan hari ini juga bertepatan dengan 12 Ramadan ya, 1443 Hijriah ya. Nah, saat ini jam 11 ya, pagi menjelang siang. Kalau jam-jam seperti ini ya, di luar Ramadan itu biasanya di beberapa ruas jalan di Kota Makassar ini itu agak-agak macet ya. Nah, tentu penyebab kemacetan di Kota Makassar dan juga di kota-kota besar lainnya itu beragam ya, Smart Listeners. Di antaranya adalah lebar ruas jalan ini tidak sesuai dengan volume kendaraan. Kemudian salah satu hal juga penyebab kemacetan itu adalah banyaknya parkir sembarangan. Nah, Smart Listeners, pernah nggak sih Anda merasakan macet akibat banyak kendaraan yang parkir sembarangan? Nah, untuk mengatasi hal ini, pemerintah Kota Makassar ini berencana memberlakukan peraturan baru terkait parkir insidental. Nah, sebenarnya seperti apa parkir insidental ini? Nah, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang saat ini sudah hadir di studio. Saya sapa dulu ya. Baik, di sini kita sudah bersama dengan Bapak Nicholas Beni Lounadal ya. Beliau merupakan Direktur Umum PD Parkir Kota Makassar. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu, selamat pagi para pendengar dimanapun berada. Bisa lebih dekat lagi dengan mic-nya. Baik, selamat pagi. Selamat pagi Ibu dan selamat pagi pemirsa dimanapun, pendengar dimanapun berada. Saya luruskan dulu, saya bukan pejabat, bukan Dirum, itu Dirum dulu di tahun 2018-2019. Sekarang ini oleh pemerintah kota, Pak Wali Kota Makassar menempatkan saya di PD Parkir itu sebagai penjabat direksi, dan jangka waktu kita terbatas untuk menata mempercepat penataan perusahaan daerah PD Parkir Makassar Raya. Iya, terima kasih Pak. Supaya jangan pemirsa salah tangkap atau salah mendengarkan apa yang menjadi penugasan daripada Wali Kota Makassar. Jadi sekali lagi saya sebagai penjabat direksi dengan waktu yang terbatas. Kemudian selanjutnya kita akan ditugaskan lagi oleh pemerintah kota. Iya, baik. Terima kasih Bapak sudah bergabung ya pagi hari ini. Dan juga saya menyapa agak lama ya baru ketemu lagi ya Bu ya. Iya benar. Biasa online kan, pernah kita online. Padat nih aktivitasnya ya Bu. Ya, begitulah. Baik. Saya sapa dulu ya Ibu yang luar biasa, ini banyak banget aktivitasnya ya. Ibu Dr. Insinyur Kodriati STMSI MPD, pengamat transportasi kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia Smart FM. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Selamat beraktivitas. Iya, baik. Dan untuk pagi ini sekali lagi ya, untuk perbincangan kita ini itu tetap ya dengan memperlakukan protokol kesehatan ya, karena pandemi belum berakhir. Dan kita live di Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Jadi untuk pagi ini Anda juga ingin bergabung, Anda yang ingin bertanya juga mengenai topik yang kita bahas untuk hari ini, pengelolaan dan penerapan parkir insidental, silakan ya, Anda juga bisa langsung aja live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, saya langsung saja ya ke Pak Nicholas ya. Pak Nicholas, ini terkait berbicara mengenai kemacetan yang disebabkan oleh parkir sembarang tempat ya. Nah, kalau selama Ramadan ataupun di luar Ramadan ya, sebenarnya kondisi perparkiran di Kota Makassar itu seperti apa sih, Pak? Mungkin bisa memberikan sedikit gambaran ataupun penjelasan. Kondisi perparkir di Kota Makassar itu saya ingin sampaikan bahwa perusahaan daerah PD Parkir Makassar Raya mengelola perparkiran di Kota Makassar ini berdasarkan Perda nomor 17. Nah, Perda nomor 17 itu berkaitan dengan pengelolaan parkir di tepi jalan umum. Nah, tentunya apa yang perlu kita fokuskan di situ, Pak, dengan adanya peraturan itu, Pak? Ya, artinya saya bicara dasarnya dulu, sehingga orang tidak salah kaprah bahwa apa sih menjadi dasar daripada perusahaan daerah ini mengelola perparkiran di Kota Makassar. Nah, tentunya dasarnya kita adalah Perda nomor 17.
Perda nomor 17 itu mengatur tentang pengelolaan perparkiran di tepi jalan umum. Tapi di dalam isi daripada perda itu diberikan kewenangan oleh perusahaan daerah, oleh pemerintah kota kepada perusahaan daerah untuk mengelola perparkiran yang ada di Kota Makassar. Sehingga PD Parkir dengan aturan itu kita mengelola, termasuk tadi kita bicara soal pembeludakan di bulan suci Ramadan ini. Bulan puasa ini tentunya kita menyiapkan tim khusus, namanya tim pembeludakan. Nah, itu tim pembeludakan itu adalah tim insidentil sebetulnya, untuk mengatasi, menangani persoalan perparkiran yang pertumbuhannya di saat momen tertentu seperti kondisi sekarang ini. Jadi tim-tim kita itu kita siapkan untuk menangani perparkiran yang ada di seputaran areal masjid pada saat orang sholat tarawih, kemudian di areal pasar yang pembeludakan orang datang ke pasar itu. Nah, tentunya dalam pengelolaan perparkiran insidentil itu, PD Parkir menyiapkan tim untuk mengatur di sana. Nah, kemudian soal pembayaran perparkirannya di sana adalah kalau insidentil itu sendiri, maka pembayaran parkir motor itu resminya itu Rp3.000. Kemudian untuk mobil itu Rp5.000. Kenapa dia 5.000, 3.000 itu berdasarkan aturan yang dibuat oleh perusahaan daerah kemudian mendapatkan persetujuan oleh pemerintah kota. Jadi dasar yang kita pungut itu resmi. Kalau dikelola oleh perusahaan daerah PD Parkir yang memiliki identitas seragam, pakaian seragam atau atribut yang disiapkan, misalnya ID card. Karena ini sifatnya insidentil sehingga muncul dengan tiba-tiba, kemudian atribut yang kita siapkan khusus untuk itu. Saya kira sementara itu, Ibu. Ya, Pak Nikolus ya. Kalau kita lihat pada saat ada di gedung-gedung gitu ya, ya misalnya dari jukir begitu Pak, itu kan pada saat berlangsung acara ya banyak yang parkir begitu, otomatis juga terkait tarif parkir yang ditetapkan begitu, itu kan sudah di atas dari tarif parkir insidentil itu Pak. Ya, terima kasih Ibu. Sekali lagi kalau kita bicara tarif parkir yang resmi yang dikeluarkan oleh PD Parkir itu seperti tadi yang saya sebutkan, untuk motor 3.000, kemudian untuk mobil 5.000. Namun memang realita kondisi yang kita hadapi, kita alami di lapangan itu seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, sebenarnya itu menjadi menjadi suatu hal yang memang harus butuh penanganan khusus di sana. Karena yang melakukan itu sebetulnya bukan petugas dari perusahaan daerah PD Parkir, tapi orang-orang yang di sekeliling situ yang ingin memanfaatkan kesempatan itu. Nah, ini yang menjadi bumerang buat kita semua di kota ini, kemudian membuat perparkiran menjadi semberaut di kota ini, itu dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini PD Parkir selalu mencari solusinya untuk mengatasi hal itu. Tentunya butuh bantuan daripada masyarakat, kemudian bantuan daripada kita semua untuk bagaimana sehingga persoalan-persoalan itu bisa kita atasi. Kenapa? Karena kelompok warga masyarakat tertentu yang berada di sekeliling itu, mereka ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan sesuatu. Padahal sesuatu yang didapatkan itu bagi kita adalah melanggar aturan sebetulnya. Oke. Pak, ini mungkin ya juga bisa memberikan pemahaman juga kepada masyarakat gitu ya Pak. Untuk lebih jelasnya lagi, apa sih selain persyaratan ya, untuk parkir insidentil itu apa sebenarnya Pak? Kemudian untuk persyaratannya seperti apa Pak? Ya, untuk parkir insidentil itu kan persyaratannya saya kira di tempat lokal. Ini kan insidentil itu tidak muncul perparkiran ataukah kondisi yang muncul pada saat waktu tertentu. Sehingga pada saat itu kita dari PD Parkir itu sudah menyiapkan tim untuk menangani hal itu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di lokasi tempat itu juga ada sekelompok orang yang memang melakukan hal-hal yang di luar daripada apa yang diterapkan oleh perusahaan daerah PD Parkir Makassar Raya. Nah, sehingga langkah yang kita lakukan adalah kita melakukan pendekatan dengan sekelompok warga masyarakat di sekeliling itu, kemudian untuk kita
manfaatkan mereka sehingga mereka boleh mendapatkan sesuatu itu tapi tidak melanggar aturan, artinya menjalankan sesuatu sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh PD Parkir, khususnya pemungutan jasa parkir kendaraan bermotor Rp3.000, kemudian mobil Rp5.000. Tapi memang kita tidak menutup mata dan telinga kita bahwa memang kondisi di lapangan biasanya kita mengarahkan mereka. Jadi tim kita itu ke lapangan kemudian mengarahkan, mengumpul semua kelompok masyarakat di situ, kemudian memberikan edukasi, tapi kenyataannya kadang-kadang seperti yang dilaporkan oleh masyarakat. Nah, itu menjadi poin catatan harian kita untuk bagaimana kita terus berinovasi, kemudian bagaimana kita terus melakukan upaya-upaya sehingga masyarakat yang hadir di kegiatan tempat itu, misalnya di gedung-gedung acara dan seterusnya, bisa merasa kenyamanan parkir di sana. Makanya sebetulnya yang menjadi persoalan itu adalah seharusnya pemilik gedung itu ketika dia membangun gedung usahanya, dia harus memiliki lahan parkir, sehingga dengan lahan parkir itu bisa kita kelola dengan baik, sehingga dia tidak membludak sampai di pinggir jalan. Nah, ini persoalan karena orang membangun gedung kegiatan, gedung apapun namanya, tapi kadang lahan parkirnya yang tidak tersedia dengan baik, sehingga volume kehadiran orang memenuhi gedung acara itu dengan fasilitas parkir yang disiapkan itu tidak memadai. Itu pada saat pembangunan gedung itu kan memang sudah dipersyaratkan juga Pak ya untuk memiliki lahan parkir ya, gitu itu ya? kan berkaitan dengan tata ruang. Jadi nanti ke depan ini perusahaan daerah kita akan melakukan kerjasama dengan tata ruang untuk dalam setiap siapapun yang melakukan pembangunan, entah gedung apapun itu, dia harus melengkapi persyaratan-persyaratan. Apalagi terkhususnya itu gedung-gedung yang dikhususkan untuk orang banyak. Iya, baik. Saya beralih dulu ke Ibu ya, ke Ibu Kodri. Nah, ini parkir insidentil nih Bu. Apa yang seperti diinformasikan ya untuk kondisi ataupun gambaran ya untuk parkir insidentil di Kota Makassar, mungkin Ibu bisa memberikan tambahan? Ya. Menarik ya yang disampaikan Pak Nicholas tadi. Jadi kalau saya bisa mencerna, berarti Perda 17 ini mengatur cuma yang on street parking, ya, yang di badan jalan. Kalau off street parking biasanya kan yang disampaikan tadi bahwa yang namanya komersil itu mesti ada ruang parkirnya khusus, dan itu sudah lama sebenarnya, karena syarat untuk memberikan izin dulu IMB, sekarang perizinan itu kan salah satunya adalah analisis dampak lalu lintas, di mana di dalamnya itu mengatur kira-kira berapa cukup enggak ruang parkirnya gedung tersebut. Jadi seperti itu. Sekarang diintegrasikan lagi dengan AMDAL. Jadi semakin kuat yang namanya analisis dampak lalu lintas. Jadi sekarang kalau misalnya ruang parkirnya tidak cukup, maka ada tambahan. Sebagai contoh misalnya Semeru. Semeru itu kan sudah mengurus yang namanya analisis dampak lalu lintas. Nah, waktu itu kita usulkan harus ada penambahan ruang parkir karena yang disiapkan itu tidak memenuhi syarat, dan itu semua sudah dikonsultasikan di Dinas Perhubungan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau kita berbicara insidentil itu kan sebenarnya pemerintah daerah yang punya lahan, kemudian yang disewakan pada saat momen tertentu. Nah, saya tidak tahu kalau di sini, kalau di Surabaya contohnya itu izinnya itu ke Dinas Perhubungan. Nanti menyampaikan tanggal berapa, acaranya apa, terus parkirnya bagaimana, apakah roda 2 maupun roda 4 yang parkir, berapa kira-kira kemampuannya. Nah, itu semua kan harus ada, jadi detail, barulah kemudian boleh memberikan izin insidentil. Saya tidak tahu koordinasi di sini yang disampaikan dengan Pak Nicholas, bagaimana koordinasi antara Dinas Perhubungan, Kepolisian dengan PD Parkir sendiri untuk mengatur yang namanya parkir insidentil. Oke, saya kembalikan ke Bapak Nicholas. Ya, tentunya apa yang disampaikan Ibu Kodri Mariyati itu benar adanya. Jadi dalam pengelolaan perparkiran di Kota Makassar ini tentunya PD Parkir ada kaitannya dengan instansi yang lain, khususnya di instansi Dinas Perhubungan. Nah, pada saat itu kan ini tupoksi yang berbeda. Apa yang dilakukan oleh PD Parkir dengan apa yang dilakukan oleh
Dinas Perhubungan itu berbeda. Dinas Perhubungan itu adalah dia melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran lalu lintas. Nah, lalu kemudian hadirnya PD Parkir di sana adalah membantu mengatur kelancaran lalu lintas satu, kemudian juga mengamankan perparkiran mengamankan uang pemerintah kota yang dilakukan, yang dipungut di areal parkir itu yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi kolaborasi antar perusahaan daerah dengan PD Parkir, perusahaan daerah dengan Dinas Perhubungan itu tetap ada. Karena Dinas Perhubungan tentunya dia melakukan. Sehingga dalam penataan perparkiran adalah kita tidak semata-mata untuk mengejar keuntungan di sana, tapi kita membantu Disub untuk mengatur kelancaran lalu lintas dengan orang memarkir kendaraan di tempat yang sudah disiapkan dan tidak mengganggu jalur lalu lintas yang bisa mengganggu kenyamanan orang lain. Nah, itu tugasnya perusahaan daerah. Oke, kalau sekarang ini ya kita melihat ya selama Ramadan ini kan ini banyak juga nih jukir ya yang turun di tempat-tempat perbelanjaan. Nah, ini bagaimana Pak? Dari PD Parkir sendiri menyikapi hal ini? Kalau kita bicara jukir yang ada di lapangan, sepanjang itu jukir mengenakan identitas lengkap yang disiapkan oleh PD Parkir, itu jukir resmi. Tapi kalau dia tidak mengenakan atribut yang disiapkan oleh parkir, itu sudah pasti bahwa itu bukan jukir dari PD Parkir. Nah, itu menjadi tantangan kita bersama. Karena kita juga jujur saja bahwa perusahaan daerah juga memiliki sumber daya yang sangat terbatas, sehingga kita hadir di sana itu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Tentunya juga mungkin kita tadinya kita jaga di seputar sini, misalnya di area situ itu jaraknya itu berapa meter, itu tentunya yang lain juga ada di sana. Tapi tetap PD Parkir melakukan edukasi kepada mereka. Boleh dia melakukan hal-hal yang menjadi kegiatan itu untuk membantu perusahaan daerah, tapi dia harus mengikuti aturan yang disampaikan oleh perusahaan daerah, dalam arti khusus untuk memungut jasa parkirnya itu adalah motor. Kalau kita bicara khusus insidentil saja dulu, kalau motor itu yang kita pungut di tempat areal yang tumbuhnya sesaat itu, yang tidak kita rencanakan itu 5.000, untuk mobil dan motor 3.000. Ya. Kalau parkir yang biasa yang di tepi jalan umum, di luar jalan Kartini, Sumba Opu dan penghibur, di situ itu parkir yang ada di sana itu pembayaran parkirnya itu 3.000, kemudian 5.000 itu dia progresif. Kenapa dia progresif? Karena di sana itu daerah yang menimbulkan kemacetan, sehingga kita mengharapkan penerapan parkir progresif situ sehingga orang berparkir kendaraan di situ tidak lama, sehingga bisa menguraikan kemacetan di sana. Kemudian di titik-titik parkir yang lain itu parkirnya itu masih normal, motor 2.000, kemudian mobilnya masih 3.000. Oke, baik, kita masih lanjut lagi ya untuk perbincangannya. Kita break dulu untuk saat ya. Dan Smart Listeners, Anda juga bisa bergabung ya bersama kami untuk topik yang kita bahas, pengelolaan dan juga penerapan parkir insidentil di Kota Makassar. Silakan ya untuk live chatnya di channel YouTube Smart Alpha Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali.